Selamat pagi teman-teman Prodesina, siapa saja yang menyukai bidang desain, ini channel kami, dan pagi ini seperti biasa saya dengan Abang Edwin kembali hadir. Oke, salam ya teman-teman ya. Jadi di tahun baru ini kita ingin membicarakan masih terkait dengan teori desain, karena akan kita habiskan dulu yang basic-basic supaya tidak ada yang ketinggalan. Nah, kali ini yang akan membawakan teman saya, Bang Edwin. Topiknya adalah, ya gantian ya. Topiknya adalah design thinking. Design thinking, apa itu? Nah, nanti Abang akan menjelaskan rincinya. Semoga teman-teman menjadi lebih jelas dengan topik ini. Silakan, Bang. Baik, terima kasih Mas Dipto atas openingnya. Keren juga, Mas. Okay. Pengalaman pertama nih. Ya, nih kita memang rencananya gantian untuk membawakan materi-materi yang sekiranya cocok untuk bidang kita desain. Dan kali ini materi yang akan coba saya sampaikan sebetulnya itu awalnya dimulai dari pemikiran yang nature pemikiran dari seorang desainer, yaitu design thinking. Makanya disebut dengan design thinking, kenapa? Karena memang begitulah nature-nya seorang desainer berpikir. Jadi kita mungkin nggak sadar, saya juga sebetulnya pada saat mempelajari ini, saya mulai mencoba untuk flashback pada saat saya pertama kali mendesain, terus saya bilang, iya ya, benar juga ya. Itu tanpa sadar. Jadi sebetulnya gini, seorang desainer, terutama bidang kita ya, industrial designer, itu dibekali tanpa sadar cara pola berpikir yang unik, di mana pola berpikir itu bersifat universal. Kenapa saya bilang universal? Karena pada akhirnya, kalau kita bicara pada zaman sekarang, disiplin ilmu yang bernama design thinking ini itu diterapkan nggak cuma di bidang desain. Jadi hampir di semua bidang pekerjaan apapun. Jadi mereka itu sebagai additional ilmu untuk membuat pola berpikir kita jauh lebih lebih bisa beradaptasi dan mendapatkan solusi yang lebih cepat dan banyak lah istilahnya begitu. Nah, itu sedikit intro di mana sebuah design thinking itu diawali. Kalau saya mencoba mencari sejarahnya, sebetulnya gini, banyak sekali yang bilang bahwa design thinking itu dimulai dari perusahaan yang bernamanya IDEO dari Chicago. Tapi sebetulnya jauh sebelum itu ada seorang ilmuwan yang basicnya bukan desainer, sekali lagi seperti juga ilmu pemikiran yang lain itu basicnya bukan desainer. Saya agak lupa namanya karena saya memang menganutnya kepada IDEO. Nah IDEO ini ternyata mengembangkan dari bapak itu waktu itu. Nah kenapa yang saya bilang saya menganut ke IDEO? Karena IDEO yang mempopulerkan design thinking ini, sehingga IDEO ini dulunya adalah Biro Industrial Design, sekarang berubah karakter dari layanannya berubah, bukan hanya untuk industrial design tapi lebih kepada konsultan untuk solution. Nah, ini perkembangannya ke arah sana gitu. Nah, materi yang akan saya sampaikan kali ini itu kita fokus ke peranan dari bagaimana peranan design thinking dalam membantu siapapun memecahkan masalah, mendesain sesuatu, dan mencari solusi-solusi yang tepat untuk diterapkan pada apa yang ingin kita dapatkan. Kira-kira begitu. Overall ya. Oke. Saya akan share beberapa materi supaya enak runut, karena kalau saya ngomong sendiri nggak pakai ini biasanya tend to be like kemana-mana. Ya, seperti tadi saya bilang, judulnya adalah The Role of Design Thinking. Kita tahu tadi pengertiannya design thinking sebetulnya pola pikir ya. Nah, ini sekarang peranannya seperti apa?
saya akan mulai dengan pertanyaan. Ya, tentunya di awal pasti kita akan bertanya apa sih sebetulnya design thinking itu. Dan kadang-kadang apa yang bukan gitu. Nah, ini kadang-kadang kita banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang muncul dan kita tidak bisa membedakannya seperti apa yang design thinking dan seperti apa yang bukan design thinking. Nah, kalau kita bicara tentang design thinking, itu artinya kita berbicara tentang desain dalam arti yang luas. Desain dalam arti yang luas itu artinya kita tidak sekedar hanya berpikir desain appearance, looks gitu, itu enggak cuman itu. Nah, kalau kita belajar desain di kampus gitu atau dimanapun ya, kita belajar desain itu adalah kadang-kadang kita membuat bungkus dari sebuah alat ataupun produk. Nah, itu pengertian yang ditanamkan di awal-awal. Tapi kalau di sini kita berbicara tentang desain dalam arti yang luas, itu dalam arti kata kita tidak hanya berbicara tentang hal itu, tapi lebih ke hal-hal yang lebih esensial lagi. Jadi misalnya kayak mendesain sebuah sistem, itu juga desain. Jadi kata-katanya lebih kepada perancangan, kira-kira. Nah, saya akan mengambil quote dari Steve Jobs. Steve Jobs sendiri, walaupun dia bukan seorang desainer, tapi dia adalah seorang pemikir desain yang terkemuka, kalau saya bilang. Dia menyebutkan, design is not just what it looks like and feels like, tapi desain is how it works. Jadi desain itu bagaimana sebuah alat itu bekerja, itu adalah desain. Seorang Steve Jobs, almarhum ya, udah meninggal, co-foundernya Apple, menyebutkan hal tersebut. Sebelum botak nih. Sebelum botak, betul. Nah, kalau kita perhatikan lebih detail ya, kita melihat hampir semua barang yang ada di sekeliling kita, you name it, yang ada di depan kita, di sekeliling kita, itu semuanya didesain sebetulnya. Hanya kita tidak sadar saja bahwa itu sebenarnya desain. Taplak meja di depan saya itu mau didesain. Ya kan, meja iya didesain sebetulnya. Nah, kalau saya ambil contoh, nah, seperti apa sih, kenapa sih buat didesain? Kita ambil contoh misalnya ya. Contohnya ini mungkin ini agak ini dekat dengan bidangnya Mas Dipto nih, mobil ya. Nih kita lihat, ambil ya. Dulu tuh kalau kita punya mobil, itu kita beli mobil ataupun itu selalu kalau untuk starting engine-nya itu kan pakai kunci ya, gitu, baru dedet gitu kan bunyinya seperti itu. Nah, kemudian mobil-mobil yang sekarang itu startingnya pakai tombol. Jadi kayak motor zaman dulu gitu ada apa elektrikalnya gitu ya, elektrik startingnya gitu. Start stop. Kenapa begitu? Kenapa didesain seperti itu? Nah, kalau dilihat di bagian bawah slide ini disebutkan bahwa ada alasan khusus, yaitu kalau diurutin itu sebetulnya ujung-ujungnya adalah jadi senang berkendara. Kenapa? Nggak ada beban pikiran, pajak juga lebih rendah. Kok jadi kepajak ya gitu istilahnya kan? Kenapa? Ternyata kalau di luar negeri penggunaan pajak itu ditetapkan berdasarkan besaran emisinya. Nah, kalau kita menggunakan kunci pada starting itu kan beberapa kali baru jalan atau sekali terus ada. Nah, itu pada saat start stop itu emisinya jadi lebih besar. Nah, penggunaan tombol itu mengurangi emisi jadi lebih rendah sehingga dampaknya ke pajak yang lebih rendah. Nah, kalau kita lihat banyak orang tidak memikirkannya sampai situ. Nah, di sini design thinking berperan. Jadi orang-orang tuh kita bisa mengalihkan pola pikir kita ke hal lain sehingga kita bisa menggali dan memecahkan masalah-masalah yang ada di sekitar sebuah fungsi starting engine. Dan itu berdampak ke seluruh kendaraannya. Nah, itu contoh. Makanya kalau saya bilang, apapun sebuah pasti didesain for a reason. Jadi semua didesain. Nah, contoh berikutnya, broker asuransi mobil juga menggunakan desain. Kita tidak melihat desain apapun di sini, tapi ternyata itu dipikirkan. Saya ambil contoh, kalau begitu
begitu kita mengalami kecelakaan mobil ringan, misalnya keserempet, itu kita stres. Tapi stresnya karena apa? Kadang-kadang stresnya bukan karena kita harus membenarkan bawa mobil terus ke bengkel bayar, enggak. Tapi stresnya lebih kepada bagaimana cara mengumpulkan dokumennya banyak, harus ngisi segala macam. Nah, seorang design thinker itu memecahkan masalah dengan menempatkan semua informasi itu ke dalam stiker, sehingga begitu informasi itu ada, mereka masukkan di sprint, habis itu si stiker itu ditempelkan di mobilnya dan solve. Jadi urusan-urusan yang harus diisi itu, harus mengumpulin dokumen dan segala macam, itu dilewati langsung dan udah gak ada masalah lagi. Nah, kita tidak lihat di sini ada masalah, ada hal-hal yang berkaitan dengan estetika, tapi secara fungsi atau secara solusi itu didapat di situ. Nah, itu kira-kira penerapan dari bagaimana pola pikir kita melihat dari point of view yang berbeda. Nah, saya ambil lagi sebuah quote dari David Kelley. David Kelley ini co-founder IDEO. Kebetulan IDEO yang mempopulerkan design thinking. Nah, dia bilang bahwa we move from thinking of ourselves as a designer to thinking of ourselves as a design thinkers. Nah, ini jadi dia bilang bahwa kalau kita bisa klaim bahwa diri kita sebagai seorang desainer, tapi by the time lama-lama kita akan berpikir sebagai seorang design thinker. Jadi kalau kita memang sudah berjalan dan udah menjalankan ini semua, dan kita lama-lama akan berpikir jauh lebih hanya sekedar appearance atau look saja, tapi jauh lebih ke dalam. Gitu, itu menurut Bapak ini. Nah, salah satu yang paling penting adalah statement ini sebetulnya. Design thinking adalah pendekatan yang berpusat pada pengguna atau user-centered approach. Ada yang menyebutkan dengan istilah human-centered approach untuk memecahkan masalah. Jadi begitu kita membuat sebuah barang, let's say kalau kita ambil mobil misalnya ya, kita harus mau mendesain sesuatu yang ada di dashboard, let's say gitu ya. Nah, kita nggak serta-merta mendesain saja, tapi kita harus tahu pengguna itu seperti apa nantinya. Jadi berangkat dari pengguna, baru kita memecahkan masalah tersebut. Nah, itu pendekatan design thinking itu sebetulnya. Nah, elemen-elemen kunci yang digunakan ada 4 biasanya. Yaitu pertama adalah human centered, yang kedua highly creative, ketiga hands on, dan yang keempat iteratif. Kalau human centered itu ya seperti tadi saya bilang, selalu mulai dari orang penggunanya. Dan ini senjatanya adalah empati. Nah, kita harus punya kemampuan berempati untuk bisa menerapkan yang namanya human-centered approach. Jadi kalau kita nggak bisa berempati itu susah tuh. Kita mau mendesain sesuatu, tapi kita nggak bisa berempati pada siapapun yang nantinya akan menggunakan produk tersebut, itu barangnya akan jadi sulit sekali dan jadinya gambling tetap. Nah, jadi human centered itu ya. Yang kedua adalah highly creative. Highly creative ini saya lebih condong menyebutkannya dengan kemampuan untuk berpikir dari berbagai macam sudut pandang, sehingga kita bisa melihat solusi baru. Kalau di materinya Mas Dipto kemarin adalah bagaimana cara melihat, ini mirip sebetulnya, melihat solusi-solusi yang baru gitu ya, ide-ide lateral baru. Thinking kemarin. Lateral thinking itu kan disebar gitu. Nah, ini agak mirip karena itu masuk ke dalam proses kreatifnya ya. Jadi highly kreatif juga begitu. Kita dibebaskan untuk melihat, bukan dibebaskan, harus bebas untuk melihat dari sesuatu untuk mencari solusi tersebut. Gitu. Ini highly kreatif ya. Kemudian hands on itu, nah design thinking itu sebetulnya gini, orang berpikir karena namanya design thinking, artinya kerjanya pasti berpikir, tapi sebetulnya kebalikannya. Justru design thinking itu harus langsung nyoba. Makanya kebanyakan biasanya kalau orang yang menerapkan design thinking itu jump to the prototyping langsung biasanya.
gambar-gambar sedikit langsung bikin, karena dia harus cepat untuk mendapatkan gambaran tentang solusi-solusi tersebut. Ya. Dan kegagalan pada design thinking itu adalah bagian dari proses. Semakin banyak kita gagal, semakin dapat kita memperbaiki, dan semakin cepat kita bisa memperbaiki kegagalan tersebut. Jadi sketsa sama prototyping itu adalah senjatanya, terus-terusan itu dilakukan sampai akhirnya dapat. Nah, ini hands on. Nah, kemudian yang terakhir ada iteratif. Iteratif itu artinya begitu kita menjalankan proses tersebut, nanti kita akan membahas 5 tadi ya pembahasan. Itu selalu ada pengulangan yang tidak harus diurutkan dari awal lagi. Jadi misalnya urutannya 1, 2, 3, 4, 5, tapi bisa aja 1, 2, 3, kemudian 1 lagi. Kemudian mulai dari awal lagi karena menemukan sesuatu, atau gagal di keempat langsung pindah ke 3 lagi gitu. Itu dibolehkan kalau di design thinking, itu saking bebasnya. Nah, perlu saya ingatkan juga, kadang-kadang proses iteratif ini justru membingungkan bagi orang, karena orang kebiasaan cara berpikirnya linear ya kebanyakan ya. Nah, kalau begitu dipaksa untuk berpikir lateral seperti yang kemarin Mas Dipto, mereka bingung. Untuk lateral aja mereka bingung, apalagi disuruh iteratif itu jadi bingung. Kenapa? Karena bisa mulai dari mana saja sebetulnya. Gitu. Ya. Nah, ini contoh Google sendiri di perusahaannya itu membuat namanya design sprint, di mana prosesnya itu bisa melompat. Kayak contohnya ini kan urutannya adalah idea, build, launch, sama learn. Tapi mungkin dari idea bisa ke learn langsung, itu bisa. Nah, Google artinya menerapkan sistem iteratif tadi. Ini contoh. Dan ini mereka menamakannya design sprint. Tapi ada beberapa perusahaan juga mereka punya istilah-istilah baru, tapi pada dasarnya adalah penggambaran dari iteratif tadi. Nah, ini saya pikir semua desainer pasti mengalami ini ya. Jadi pada saat proses desain pusing di depan, tapi begitu konsepnya udah dapat langsung lebih clear lah, ada clarity dan fokusnya tapi pada di awal itu biasanya pusing biasanya. Nah, design thinking biasanya ada di depan di awal-awal yang meluruskan yang pusing-pusing ini biasanya. Nah, bagaimana penerapan design thinking? Kita lihat, itu biasanya design thinking itu masalah-masalah yang sulit itu biasanya menggunakan pendekatan design thinking. Nah, kalau misalnya kita sudah mendapatkan sebuah permasalahan yang susah sekali dipecahkan, coba berpikir secara design thinking. Itu akan jauh lebih cepat untuk menemukan problemnya. Kemudian kita juga mesti paham bahwa design thinking itu bukan untuk setiap masalah. Jadi kita mesti paham itu, dan ada beberapa masalah yang sebetulnya pemecahannya nggak dengan design thinking, tapi ada dengan pemecahan-pemecahan yang lain, biasanya juga di situ. Nah, ini kira-kira kalau dari IDEO kita paham bahwa sebetulnya inovasi itu adalah berasal dari penggabungan 3 ini ya, business, people, dan teknologi. Dan kalau design thinking itu akan masuk dalam lingkaran people. Jadi kita ngurusin people-nya, bagaimana, karena tadi human centered tadi ya, pemecahan pendekatannya. Nah, kita akan masuk ke intinya proses design thinking. Proses design thinking itu kita mesti tahu bahwa sebetulnya nggak ada satu resep yang bisa dipakai untuk semua. Itu kita mesti pahami. Jadi setiap kali kita melakukan ada project untuk memecahkan masalah dengan menggunakan design thinking, itu kita tidak bisa mengambil pola yang sudah digunakan. Kita harus menggunakan cara pendekatan sendiri khusus untuk masalah-masalah tersebut. Nah, itu disiplinnya seperti itu. Nah, ada 5 langkah yang digunakan oleh Stanford Design School, yaitu ini: empathize, divine, ideate,
prototype, test. Nah, apakah ini urutan? Seperti tadi saya bilang, karena iterate itu tidak membuat bahwa ini harus urutan. Tapi kita memang biasanya kalau di design thinking harus akan lebih mudah kalau kita memulainya dari empathize dulu. Karena itu adalah kalau di desain itu kita tahu dulu problemnya apa. Nah, itu empathize sebelum kita masuk ke desain. Ya. Nah, empathize itu apa? Empathize itu ya kita memahami. Jadi kalau kita ingin mendesain mendesain sebuah produk untuk let's say petani misalnya ya. Nah, kita perlu tahu problemnya apa yang ada di petani tersebut. Nah, itu bagaimana cara kita berempati kalau kita jadi di mereka itu seperti apa. Saya ingat waktu itu ada salah satu project design thinking di mana desainernya adalah seorang laki-laki, tapi dia harus mendesain perangkat untuk ibu hamil. Nah, dia mencoba untuk menggunakan baju seperti orang ibu hamil untuk merasakan bahwa bagaimana rasanya seperti ibu hamil. Nah, itu cara-cara yang digunakan oleh seorang design thinker untuk mendekati masalah. Nah, kemudian setelah kita sudah tahu masalahnya seperti apa, lalu kita bisa mendefinisikannya. Ya, di sini ada 3, ya kita bisa lihat dari penggunanya, kebutuhannya apa, wawasannya apa. Ya, kemudian setelah kita udah di-define, baru kita mulai mendesain. Nah, mendesain ini seperti saya bilang, mendesain itu lebih kepada mencari ide dengan kreativitas yang kita punya, dengan mengumpulkan, nggak bisa sendiri biasanya kalau design thinking itu harus ada teamwork ya, harus ada, dan kita harus bersinergi antara orang-orang yang ada di dalamnya. Dan ada beberapa metode, dan yang kalau saya jelaskan di sini tidak akan cukup satu sesi. Jadi metode-metode itu banyak sekali, dan biasanya kita bisa lakukan itu pendekatan yang salah satu untuk membantu bagaimana kita mengeluarkan ide tersebut untuk memecahkan masalah. Nah, setelah idenya udah ada, kita pilih dan kita buat prototipe-nya. Ya, kalau di industrial design kita buat prototipe itu adalah model ya. Nah, kalau biasanya di produk-produk digital itu biasanya namanya kita bisa bikin storyboard-nya, bagaimana alur flow-nya itu biasanya kalau di digital. Jadi sehingga aplikasi biasanya kan produknya. Jadi itu juga prototyping-nya bentuknya adalah seperti itu. Nah, setelah prototipe-nya jadi, masuk ke test. Karena kita harus buru-buru langsung mentes bahwa apakah ini cocok apa enggak digunakan oleh target user kita. Nah, umpan balik nanti yang ada itu sangat-sangat penting. Dan kita mesti tahu juga pengalaman mereka untuk menggunakan prototipe tersebut seperti apa. Banyak misalnya, waduh ini kayaknya tombolnya kurang besar, dan itu mesti dicatat semua. Nah, kembali kalau setelah itu jadi, kalau sudah dapat masukan tersebut, proses iterate-nya mulai. Kita baru mulai bisa masuk. Ini kita balik kemana nih? Balik ke prototype lagi, atau balik ke ideate lagi, atau bahkan balik ke empathize lagi. Nah, jadi menentukan semua proses-proses di sini. Nah, disitulah pengalamannya iterate tadi dijalankan sebagai seorang design thinker. Nah, ini quote dari Albert Einstein, seorang physicist ya. If you always do what you always did, you will always get what you always got. Artinya apa? Ya, kalau kita nggak mau berpikir keluar dari apa yang kebiasaan yang kita pikirkan, ya kamu akan mendapatkan hal yang sama terus menerus. Gitu. Jadi kayak memang kita harus melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, ini cocok banget dengan pendekatan design thinking. Design thinking itu ya bagaimana kita melihat sebuah masalah dari berbagai macam sudut. Gitu. Nah, that's why makanya paling penting, paling cocok dilakukan oleh tim, karena kalau satu orang biasanya mentok ya kita cuma melihat satu aja gitu. Tapi kalau ada tim, kita bisa tektokan sama banyak orang dan kita bisa lebih banyak mendapatkan masukan. Gitu kira-kira. Nah, overall, ya apa yang saya jelaskan tadi
Ada beberapa key takeouts yang harus kita ingat kalau kita ingin menerapkan design thinking. Yang pertama adalah design thinking adalah pendekatan yang berpusat pada pengguna untuk memecahkan masalah, ya itu. Jadi human centered dan senjatanya adalah empati. Nah, yang kedua, biasanya untuk masalah-masalah yang rumit. Ya. Nah, yang ketiga, nah ini iterasi ya. Design thinking adalah proses langkah demi langkah yang diulang terus gitu. Kadang-kadang beberapa kali muter diulang terus sampai akhirnya mendapatkan formulasi final formulation yang memang akan kita gunakan sebagai pemecahan. Nah, design thinking is about doing. Jadi bukan thinking, lebih kepada doing-nya. Jadi kalau memang mau kita lakukan, ya kita mesti lakukan sekarang gitu. Maksudnya together today. Together-nya juga ada, jadi bareng-bareng. Kira-kira gitu, Mas? Iya. Bagus sekali ya buat teman-teman pecinta Prodesina Live ya. Perlu diketahui Abang Edwin ini memang mengajar design thinking. Jadi beliau pasti sangat menguasai. Justru dari pemaparan barusan, saya ingin bertanya nih. Boleh Mas. Ingin bertanya. Jadi design thinking yang selalu saya ketahui, yang saya temui di banyak literatur itu yang tadi step yang disampaikan oleh Stanford University. Ya. Nah, hubungannya sama IDEO ini bagaimana? Apa IDEO punya pandangan tersendiri sehingga berbeda dengan Stanford, atau IDEO dan Stanford ini saling melengkapi? Jadi kebanyakan di dunia ini, atau mungkin kebanyakan designers pahamnya justru yang tadi 5 step tadi, dari empathize sampai test. Betul. Tapi di IDEO tadi kalau nggak salah hanya 4 langkah ya kalau tidak salah. Nah ini kan seperti ada saling melengkapi atau saling ini dua mazhab yang berbeda atau bagaimana? Silakan. Ya, sebetulnya kalau bisa disebutkan itu melengkapi sebetulnya, Mas. Jadi gini, kalau kita lihat sejarahnya, yang membuka School of Design di Stanford itu adalah ownernya IDEO. Nah, jadi saudaranya yang tadi tuh David Kelley namanya, bukan saudara ya, partnernya lah. Dia buka sekolah itu di namanya H School, kalau nggak salah, D School itu design school sebetulnya, itu yang ada di Stanford. Nah pada saat itu mereka memulai menerapkan si 5 langkah tadi. 5 langkah tadi. Nah, yang 4 langkah tadi itu adalah pilar-pilar di mana kalau kita mau masuk ke situ, sebelum masuk ke itu, ke pilar-pilar itu kita mesti pahami dahulu. Sehingga kita paham bahwa sebetulnya untuk menjalankan 5 langkah tersebut ada konsekuensi di mana kita mesti mengikuti misalnya highly kreatif misalnya itu ya. Kalau kita mesti sadar bahwa kita akan diminta untuk benar-benar menuangkan ide sebanyak-banyaknya. Kalau kita malas, itu mendingan jangan dari awal karena itu konsekuensi daripada menjalankan design thinking tersebut, proses design thinking tersebut. Nah, jadi 4 itu dicegat di depan. Paham nggak? Oke, udah paham. Oke, begitu masuk ke dalam gate-nya untuk menjalani si 5 langkah tadi, dari empathize sampai test. Oke. Jadi itu yang depan itu lebih memberikan wawasan kita apa itu design thinking. Betul. Kemudian yang 5 tahap itu bagaimana kita melakukannya. Betul. Dan kalau kita sudah melakukan satu cycle, iterasi kedua ketiganya tidak harus berurutan. Bisa saja loncat. Ya. Nah itu kan kenapa kalau saya ngajar itu saya kasih tahu dulu di awal supaya mereka nggak bingung. Kita kadang-kadang kalau kita dikasih 5 langkah, bukan kadang-kadang, hampir selalu begitu. Kalau kita kasih 5 langkah, mereka pasti kalau gitu kita mulai dari 1, 2 berurutan, karena kita cara berpikirnya memang sudah diplot dari awal untuk linear. Nah ini juga sebetulnya bukan problem sih, kita harus merubah mindset tersebut. Sama seperti kalau begitu kita harus berpikir secara lateral dari biasanya linear, itu juga kita mesti merekonstruk cara berpikir kita, bagaimana cara berpikirnya secara lateral, sama seperti itu. Ya, ini pendapat saya pribadi ya. Untuk pembelajaran sih saya rasa kita berurutan nggak masalah.
Kayak kita dulu belajar mobil ya. Ya, Zaman saya kan masih manual ya. Mhm. Tarik rem tangan dulu, starter, kemudian masukkan injak kopling, masukkan Ya. gigi 1, turunkan rem tangan, lihat Mhm. kiri kanan, maju. Betul, Tapi betul. begitu kita sudah mahir, beberapa proses kita Ya. lakukan secara otomatis atau mungkin di skip ya. Bukan Ya, skip betul. sih, tapi sudah menjadi built-in gitu. Iya, betul. Karena saya pikir kelemahan kita umumnya yang kita temui itu proses empathize justru. Ya, betul, betul. Tidak banyak desainer yang melakukan itu, dan desainer sejati umumnya itu sesuai bidangnya ya. Kalau dia misalnya desainer furniture, hari-harinya itu memang selalu memperhatikan perilaku pengguna produk furniture, Ya. kemudian furniture apa. Jadi itu proses yang mungkin kesannya dia tidak melakukan proses empathize, tapi karena dia selalu melakukan pada saat dia mendapatkan tugas atau pekerjaan mendesain kursi, misalnya kursi malas misalnya, itu dia proses empathize-nya singkat dan lumayan paham gitu. Jadi langsung ke define dan seterusnya. Itu tapi sebagai pola pikir saya pikir harus ya, karena kalau tidak ada disiplin itu kita jadi amatiran ya, kayak orang tidak melalui akademis gitu, nggak melalui proses yang seharusnya. Iya. Itu pandangan saya. Betul, dan itu setuju banget. Makanya banyak kan orang yang tersesat pada saat bikin karena memang nature-nya agak berbeda kalau di design thinking, karena kita dibebaskan sekali di situ. Nah, tapi bukan bebas sebebasnya, tapi kita tetap harus ada timeline yang dituju, di mana di situ harus ada disiplin. Makanya kan sebetulnya pada saat proses desain itu harus ada satu orang fasilitator yang ayo kita nih waktunya untuk memilih nih, nggak boleh terus-terusan convergence. Ada istilahnya kalau dalam misalnya ada convergence sama divergence. Nah, kalau saya lupa yang mana yang ada, itu mengerucut sama melebar sama mengerucut. Nah, itu harus fasilitatornya harus jago dalam kata, ayo ini saatnya untuk mengerucut gitu. Udah jangan berpikir terlalu luas lagi, pilih aja sebab 5 misalnya, habis itu kita mau 3 sampai ke ujung. Nah, biasanya fasilitator ini harus seorang desainer biasanya. Karena mereka tahu timeline. Nah, ini beberapa pengalaman yang pernah terjadi waktu saya menjadi dosen di New York dulu. Itu ada satu mata kuliah ya, di mana kliennya beneran Mas, kliennya itu beneran. Jadi mereka harus memegang timeline yang, nah mahasiswa ketat betul. Mahasiswa itu kalau tidak diarahkan, dia akan kemana-mana, terus-terusan melebar tuh. Besok mikir lagi, ada ide baru, tambah lagi gitu kan, tambah. Nah, si fasilitator ini waktu itu saya kan sebagai dosennya, saya yang jadi fasilitator. Jadi saya mesti kejam juga pada saat itu. Yang ini terlalu bawah, ya harus di-cut, nanti aja itu, nanti simpen dulu. Sampai akhirnya dapat satu keputusan, baru kita akan dealing sama kliennya pada saat itu. Luar biasa. Nah, proses-proses itu kadang-kadang kita kan kalau desainer, dealing sama desainer, kita tahu ya Mas ya, ada kita harus dealing sama egonya lah, dan hal-hal tersebut memang pada saat kita masuk ke dunia profesional. Jadi kita memang mesti benar-benar strict, karena ada bisnis yang harus dijalankan, ada klien yang harus dibuat bahwa dia puaskan. Betul. Sebelum ke klien yang ujungnya adalah market nantinya. Kira-kira gitu. Saya setuju sekali, karena memang nggak tahu kenapa nature-nya desainer tuh egonya kuat. Betul. Saya mengakui itu diri saya, tapi dengan proses empathize tadi dan kita selalu melakukan, akhirnya kita convert. Kepuasan tadi adalah kalau kita bisa dihargai oleh klien atau pasar. Betul. Nah, untuk bisa mencapai titik itu, kita harus berempati sama kebutuhan pasar. Ya, jadi kalau dulu itu kita membuat sesuatu dan ingin diakui, itu ego, lebih ke diri kita. Tapi sekarang kita harus convert sebagai desainer yang melayani. Jadi human center tadi itu ya market center. Betul. Di market center juga. Jadi itu yang kepuasan yang sebetulnya lebih tinggi ternyata. Iya, benar. Betul. Nah, itu yang sebetulnya yang kita kembalikan lagi. Nah, pada saat pengalaman juga, begitu kita memperkenalkan pendekatan ini ke di luar bidang desain,
challenge-nya berbeda juga, Mas, karena mereka kan belum pernah melakukan menjalani proses tersebut. Jadi ini sesuatu yang baru juga buat mereka, dan bagaimana menerapkan ke bidang yang mereka lakukan. Let's say saya ada beberapa kasus di mana industrinya sangat-sangat berbeda. Misalnya industri keuangan misalnya. Masuk ke design thinking, gimana cara menerapkan design thinking di industri keuangan. Industri kedokteran misalnya. Dan itu bisa semua. Jadi design thinking itu adalah cara solusi, bagaimana kita berpikir untuk menemukan solusi. Nah, cukup membanggakan buat saya sih sebetulnya, karena ilmu yang lahir dari disiplin ilmu kita gitu bisa diterapkan di mana-mana, Mas. Luar biasa. Iya. Semoga kita semua jelas ya. Mudah-mudahan. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ya saya pikir itu saja, mudah-mudahan karena kalau design thinking ini bisa banyak sekali yang dibahas, dan kapan-kapan kalau memang ada yang ingin diskusi, silakan kasih komen ya, nanti di ini boleh hubungi saya juga, boleh langsung tanya ke Mas Dipto, nanti kita diskusi, kita bisa bahkan kalau memang ada yang kasus-kasus menarik, kita bisa jadikan itu sebuah episode baru yang kita bahas bersama. Gitu ya, Mas ya. Baik, terima kasih Abang Edwin. Sama-sama atas penjelasannya. Semoga pecinta Prodesina Live ini bisa paham. Pesan saya, semua sesi yang kita sajikan adalah sebagai knowledge ya, sebagai pengetahuan. Untuk menjadi desainer kalian harus berlatih, harus melakukan. Just do it, yang tadi Albert Einstein sampaikan, atau siapa tadi yang quote-nya. Jadi desain itu seperti kita belajar naik sepeda atau berenang gitu. Kamu kalau bisa nemu buku pelajaran berenang, kamu baca berkali-kali, nggak akan bisa berenang kalau nggak pernah nyebur gitu. Sama. Desain itu lebih banyak praktisnya, karena kita harus melatih antara apa yang di kepala kita, apa ada yang di tangan kita, itu dikomunikasikan menjadi satu ide yang konkret, dan itu bisa saja tidak fisik produk tapi sistem dan sebagainya. Demikian teman-teman, rasanya sudah cukup panjang, kita cukupkan sesi kali ini tentang design thinking. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, bye-bye. Baik, terima kasih, bye. Makasih Bang. Yuk.